Halo kawan, selamat datang di Kyoto Hamzah Channel. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa umat muslim tidak bisa bangkit. Ini mungkin menjadi pertanyaan yang menggelitik, sebab di masa Khulafaur Rasyidin hingga masa Abbasiyah, umat-umat muslim yang ada di wilayah kekuasaan mereka menjadi salah satu kekuatan terbesar yang ada di dunia, yang mampu mengimbangi kekuatan Persia maupun Romawi. Namun, mengapa saat ini mereka menjadi semacam tidak tercatat dalam sejarah? Ada catatannya, tetapi tidak seperti yang terdahulu, di mana di masa lalu banyak sekali ilmuwan maupun ulama maupun cendekiawan maupun pemimpin-pemimpin yang hebat di masa itu. Kita perlu merenungkan kembali bahwasanya Islam itu muncul di abad ke-9 dan berkembang sekitar 200 tahun setelahnya, sekitar abad ke-11, dan mencapai titik puncaknya antara 12 hingga 13. Namun setelah abad tersebut, 14-15, orang-orang muslim mengalami kemunduran yang sangat signifikan, tidak hanya dalam pemerintahan maupun di keagamaan, dalam hal pendidikan, pengetahuan, bahkan seni mengalami kemunduran yang sangat jauh. Ketika umat muslim mengalami kemunduran, justru tetangganya, orang-orang Eropa, malah mengalami kemajuan. Ya, mungkin ada pengecualian kasus sebagaimana yang terjadi di pemerintahan Turki Utsmani, atau kita sebut saja sebagai Ottoman. Mereka termasuk dinasti kekhalifahan paling panjang yang pernah ada, tetapi juga mengalami masa kemunduran yang jauh sekali. Kemunduran yang mereka alami itu terjadi ketika masa Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman merupakan sultan yang berpengaruh dan juga menjadi puncak dari kekuasaan. Jadi hitungannya setelah Mehmet, atau yang orang-orang kenal sebagai Muhammad Al-Fatih, Sulaiman adalah menjadi pelopor, istilahnya itu Imperium Utsmani, yang begitu ditakuti di daratan Eropa maupun di daratan Asia Afrika. Perlu kita ketahui mengapa umat muslim mengalami kemunduran yang sangat jauh. Setidaknya kalau kita pelajari dan juga renungkan, ada 5 poin penting yang menjadi alasan mengapa kita tidak bisa bangkit, padahal di masa kejayaannya umat muslim menjadi pelopor dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan juga penemuan. Dan di masa yang sama, Eropa mengalami masa kegelapan, di mana cendekiawan dan agamawan tidak pernah satu padu, satu kata, bahkan lebih sering
hukum, menangkap, dan karena beda pendapat. Nah, kita tidak melihat bahwasanya orang Eropa itu bisa bangkit karena faktor mereka menjarah ilmu kita. Istilahnya kita perlu merenungkan, ada faktor eksternal dan faktor internal yang membuat umat muslim menjadi mundur hingga saat ini. Eksternal itu sudah pasti, tetapi internal menjadi titik lemah dan juga menjadi awal dari sebuah kemunduran. Jadi kita lanjut lagi bahwasanya ada 5 poin penting yang kita pelajari dari kemunduran umat muslim. Yang pertama adalah politik kekuasaan. Di zaman Khulafaur Rasyidin, perpecahan itu mulai terjadi ketika umat muslim mulai berpolitik. Memang Nabi adalah seorang utusan Nabi, utusan Tuhan, tapi di satu sisi dia juga seorang pemimpin. Nabi tidak bisa digantikan, tetapi pemimpin itu bisa. Di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu mulai dari masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, setiap 4 pemimpin ini memiliki cara kepemimpinan yang berbeda-beda mengikuti zaman dan juga kebutuhan masyarakat waktu itu. Tetapi tidak semua orang bisa disenangkan. Sama seperti kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada beberapa orang yang merasa tidak puas maupun merasa kami tidak diakomodasi, kami tidak diperhatikan. Dari sebuah aksi penolakan kemudian berkembang menjadi perpecahan. Menjelang akhir Khulafaur Rasyidin, mulai muncul kelompok-kelompok yang mulai menentang, seperti misalnya golongan Syiah maupun Khawarij. Di masa Umayyah ini semakin diperparah dengan dulu ketika masa pemimpinan Nabi Muhammad hingga Khulafaur Rasyidin dipilih secara demokratis, ditunjuk sebagai pengganti pemimpin. Tetapi ketika masa Muawiyah dan Yazid, ini sistem ini sudah mulai diubah menjadi monarki, di mana keluarga dari penguasa menjadi pengganti selanjutnya. Apakah ini salah? Kita tidak bisa bilang salah atau tidak, karena kembali lagi hukum itu mengikuti zaman, dan zaman itu yang paling masuk akal adalah menggunakan sistem monarki yang sudah pasti jelas yang akan menggantikan siapa, yang akan memerintah itu siapa. Sedangkan sistem pada itu mungkin dikenal oleh wilayah tertentu, tapi belum tentu dikenal oleh wilayah lain, dan tidak semua bisa mengakomodir semua suara. Andai saja kalau di zaman itu ada istilahnya teknologi, mungkin pemilihan umum mungkin terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan kita perlu tahu bahwasanya politik itu terkadang politik memang tidak baik, tetapi kalau kita tidak tahu politik itu juga bahaya. Di masa pemerintahan Umayyah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tajam untuk orang bawah, tapi
tidak untuk para penguasa. Kita lihat banyak sekali para ulama yang istilahnya itu meregang nyawa di masa tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya ada orang-orang baik, anggap saja seperti Umar bin Abdul Aziz untuk masa Umayyah dan juga Harun ar-Rasyid di masa Abbasiyah. Tetapi perbandingan antara orang baik dengan yang kurang baik itu lebih banyak yang kurang baik. Dan kembali lagi, kepentingan menjadi salah satu faktor perpecahan yang akan menjadi poin kedua. Nah, perpecahan inilah yang kemudian menjadi rasisme. Ini akan kita masuk ke poin kedua, yaitu rasisme dan perpecahan. Kembali ke sebelumnya, ketika orang-orang yang aspirasinya tidak disuarakan, pasti akan mengalami pergeseran, dan juga pasti akan ada yang namanya pembungkaman karena merasa terancam. Tapi di sisi lain, ketika mereka sibuk dengan perpolitikan, orang-orang muslim sudah mulai berpikir untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan. Ketika mereka sedang sibuk mencari kekuasaan, negara ini harus tetap jalan dan tetap berkembang agar eksistensi mereka tetap ada. Salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan juga penerjemahan berbagai ilmu yang berasal dari berbagai negara dan berbagai agama. Kita tahu di masa Umayyah Andalusia, penerjemahan begitu gencar dilakukan. Di Cordoba menjadi pusat penelitian dan juga semacam observasi. Di Baghdad pun juga sama, bahkan perpustakaan terbesar dan juga percontohan juga berasal dari sana. Tetapi kembali ke poin pertama, bahwasanya politik itu terkadang tidak melihat secara objektif, terkadang subjektif. Mereka melihat kalau yang menguntungkan akan dibantu, tapi kalau tidak ya sudah. Untungnya di masa itu pengembangan pengetahuan itu didasarkan atas keinginan sendiri dan juga intervensi pemerintah kala itu minim, karena pemerintah waktu itu lebih fokus mengawasi masyarakatnya, sehingga tidak ada yang namanya, bukan tidak ada, mungkin ada tetapi sedikit fokus mereka mengawasi, karena was-was itu akan membuat orang menjadi paranoid. Kita lihat banyak sekali ilmuwan macam Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, terus ada namanya Ibnu Khaldun, dengan segala cabang penelitian dan juga disiplin ilmu, mereka bisa mencatat dan juga mendokumentasikan pengetahuan mereka, pengalaman mereka, dan juga apa-apa yang setidaknya bermanfaat. Serta tidak lupa penerjemahan ilmu yang ada di India, Yunani, Romawi, Persia menjadi dasar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tetapi ketika mereka sibuk mempelajari pengetahuan, ada satu sisi di mana mulai ada
perbedaan sosial antara yang pandai dengan yang kurang pandai. Ini yang kadang menjadi semacam semacam kelas yang berbahaya juga, ketika masyarakat yang kurang tahu menganggap yang mereka sebagai ngapa sih mereka kok gak berkawan dengan kita, gak bersosialisasi dengan kita. Jadi jatuhnya malah saling mengkafirkan, memurtadkan. Itu sering terjadi, dan inilah yang menjadi semacam pembelajaran bagi kita bahwasanya pintar saja tanpa dibekali sosial itu juga bahaya. Dan ini akan masuk ke poin ketiga, yaitu literasi yang terbuang. Nah, ketika kita tahu perkembangan teknologi dan juga pengetahuan sudah tercatat, terkadang distribusi tulisan tersebut hanya ada di satu titik, hanya ada di beberapa kota-kota besar macam Baghdad maupun di Cordoba. Lalu bagaimana yang lain? Nah, ini pertama sudah politik yang tidak stabil, yang kedua rasisme terjadi antara orang Arab dengan non-Arab, non Muslim dengan yang Muslim. Karena gini, di masa Khulafatul Rasyidin kan tidak ada pajak, baru ada pajak ketika masa Umayyah sampai Abbasiyah, dan juga ada istilahnya uang keamanan khusus bagi yang non muslim. Kalau mereka tidak akan dikenakan pajak, tetapi dikenakan uang jaga. Mereka tidak akan dipaksa untuk ikut berperang, tetapi harus bayar uang tersebut. Nah, dan satu lagi, ada batas antara orang Arab dengan orang non-Arab. Ada pembatasan, budaya Arab harus lebih menonjol daripada yang Persia maupun yang dari Tigris maupun dari Mesir. Nah, ini yang terkadang kecemburuan sosial, dan belum lagi distribusi pengetahuan yang tidak merata. Ini yang kemudian menimbulkan istilahnya banyak sekali kabar hoax dan juga perbedaan sudut pandang yang terpelajar di kota-kota besar, sedangkan yang kurang ada di pinggiran. Ini yang menjadikan kita merasa gak baik. Menurut mereka itu tidak baik. Di sudut yang lain kok mereka nggak belajar. Nah, ini yang istilahnya menjadi sumber perpecahan. Selain perpecahan karena dibentuk oleh para penguasa, masyarakat juga pecah karena pemahaman literasinya yang kurang. Kebanyakan yang mereka hafalkan adalah tentang ilmu agama. Di sisi lain, ilmu pengetahuan yang lainnya malah lebih berkembang. Dan inilah akan maju lagi ke poin keempat, yaitu agama yang dipermainkan. Ketika pengetahuan sudah mulai berkembang sangat pesat, tetapi tidak disertai dengan distribusi dan juga edukasi yang mumpuni, ada orang-orang yang aji mumpung menggunakan dalil-dalil agama untuk untuk berbuat dalih, berbuat istilahnya mencari untung sendiri.
entah itu untuk faktor politis maupun faktor yang lain. Ketika ini sudah terjadi, maka entahlah, ini akan menjadi bom waktu. Kita lihat saat ini bahwasanya agama mulai menjadi semacam brand, bukan menjadi din. Agama hanya menjadi nama yang dipuja, tetapi lupa untuk memuja yang memiliki agama. Dan yang terakhir adalah ketika semua sudah terlanjur runtuh, ketika faktor eksternal itu datang, kita selalu mengingat di masa lalu kita pernah jaya, di masa lalu kita pernah menjadi pusat peradaban. Nah, inilah poin terpentingnya, adalah kita terjebak dalam ilusi masa lalu. Kita mempelajari masa lalu untuk mempersiapkan masa depan, tetapi kalau kita terjebak dalam ilusi kejayaan, kita tidak bisa maju-maju. Kita tidak bisa berkembang maupun mengembangkan potensi yang ada. Poin-poin yang sebelumnya juga memperparah. Ada yang namanya pemisahan agama, padahal agama dan pengetahuan itu saling satu padu. Kita tidak bisa memisahkan agama dan juga pengetahuan, karena memang itu adalah sudah menjadi pasangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah. Saya mohon kritik, saran dan juga pendapat. Bagi kawan bisa tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi, karena tidak ada yang lebih, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, mungkin kawan juga belajar, kita belajar bersama. Kita pamit. Salam.